Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ismi Anisanul Insani. Ana min fasal samin dal Rokmut tajlis 190 102 161. Fi hazil wagat ana ya bahas skripsi mimba berrobi. Awalan ana ya bahas yakni abstrak al-mulahis. Skripsi ini yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Maharatul Kalam di Luar Kelas di kelas 7 MTS Saadatul Darain Lombok Tengah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pembelajaran di luar kelas terhadap Maharatul Kalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menekankan pada pembuktian hipotesis yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan angket yang langsung dapat yang didapat setelah melakukan penelitian di MTS Saadatul Darain di Desa Leneng, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis yaitu SPSS, aplikasi SPSS 22 berdasarkan dari pengujian tes efektivitas pembelajaran di luar kelas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Maharatul Kalam, di mana nilai signifikan 0,141 dibanding 0,05 dan nilai T hitung 0,761 dibanding T tabel 2,69, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, yang berarti bahwa variabel efektivitas pembelajaran di luar kelas X tidak berpengaruh secara parsial terhadap Maharatul Kalam Y. Kata kuncinya itu yaitu efektivitas pembelajaran di luar kelas Maharatul Kalam. Al-Mulahis Ar-Risalatu bi'inwan fa'aliyatu ta'limu Maharatul Kalam Horidul Fasal Fisab Sabi Bimadrasah Mutawasitah Mutawasitah Al-Islamiyah Saadatul Darain Lombok Al-Wusta Paraya Lisanah Ad-Dirasiyah Sania alfa wa isnani wa isruna wa alfa wa isnani wa isruna wa salasuna. Hiya dirasatu tahdifu ila tahdid ta'thir fa'aliyatu ta'limu horijul fasal ala Maharatul Kalam al-bayanat al-muhtidimat al-banat awliyah hila turi al-istibyanat allati ta'limu husuli alaiha alal fawra ba'da ijra'il bahthi fi bimadrasil mutawassitah al-islamiyah Saadatul Darain fi qaryah Lining Paraya Kabupaten Lombok Al-Wusta. Summa ijra'it tahlil bi istihdam ada tahlili wahia SPSS 22 bina'in ala ihtibar T fa inna fa'aliyatu ta'limu horijil fasal laisa liha ayya ta'thiru wa laisat muhammaratul muhimmatu li Maharatul Kalam haitu tawqi alfa wa arba'ata alfa wa T adada alfa 168 wahidatu satu tis'ah jadwal yumkin istinaju anil mutaghayyir huwa maqbul ha'a marfud mimma yakni anil mutaghayyir fa'aliyatu ta'limu horijil fasal X laisa lahu ta'thiru jarani alal Maharatul Kalam dan nilai T dihitung
0,761 dan T tabel 2,69, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HO ditolak, yang berarti bahwa variabel efektivitas pembelajaran di luar kelas X tidak berpengaruh secara parsial terhadap maharatul kalam Y. Kata kuncinya yaitu efektivitas pembelajaran di luar kelas maharatul kalam. Al-kalimah al-miftah hiya fa'aliyatu ta'limu halidil fasal maharatul kalam. Wa summa ya bahas min babur rabi' hiya nataijut tahlilu wa manakisatiha an nataijut tahlilu ya hasil penelitian. Laporan hasil penelitian. Awalan mulaf tahriful madrasah, profil sekolah. Ta'rifu mudarrisah bi madrasatil mutawassithah al-islamiyah sa'adatud darain Lombok al-Wusta Paraya bi madrasah wahidatu minal wahidah ta'limiyah marahil bi madrasatil mutawassithah al-islamiyah sa'adatud darain Lening Paraya Lombok al-Wusta Gorbi Nawasi Nai Tajari. MTS Sa'adatud Darain adalah salah satu pendidikan dengan tahapan MTS di Leneng, Kecamatan Paraya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Sa'adatud Darain, Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan kegiatannya. MTS Sa'adatud Darain berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sekolah ini berdiri pada tahun 2008 yang dibangun oleh Tuan Guru Muhammad Izzi Muhsin Makmun, merupakan lembaga pendidikan agama yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan pendidikan, baik dari tingkat usia dini dengan di bawahnya TK Islam, SD Islam, MTS, dan MA. Hingga pada saat ini Sa'adatud Darain terus membangun kualitas pendidikan dengan perekrutan guru yang sesuai kualifikasi pendidikannya. Yakni unwan bi madrasatil mutawassithah al-islamiyah Sa'adatud Darain fi tariqu wahida wa tis'a Lening Paraya bi Baraya Lombok al-Wusta Nawati Natajari. Alamat MTS Sa'adatud Darain beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 19 Leneng Paraya, Leneng Kecamatan Paraya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Akreditasi yang dipunyai oleh MTS Sa'adatud Darain memiliki akreditasi A berdasarkan sertifikat 14 1A BAP SMKP X 2014. Al-muassisu awil idariyu allazina wati bi madrasah mutawassithah hiya wahid fi muassis wa As-Sayyid Rahman SPD wa Al-Ustadz Syukri SPD, Al-Ustadz Muhammad Syukri SPD. Pejabat atau pengurus yang pernah mengepalai MTS Sa'adatud Darain sejak berdirinya sampai sekarang yaitu pada tahun 2008 sampai 2014 dipimpin oleh Bapak Rahman SPD, dan sampai saat ini pada tahun 2014 tempatnya pada bulan Februari sampai saat ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Syukri SPD. Yang kedua yaitu tujuan MTS Sa'adatud Darain. Ahdafu bi madrasatil mutawassithah al-islamiyah Sa'adatud Darain. Wa awalan tanfizu baramij anasati allazi ad-dinu mitlu tahfizul Quran wa diniyah. Terlaksananya program kegiatan keagamaan seperti tahfizul Quran dan diniyah. Wasanian wa yasmil tanfizu baramij al-insatatu wal fa'aliyatu ad-diniyah
al-yaumiyah salatul jum'ah wal qiraatul yaumiyah wa iya zikru al-iyadid diniyah wa ghairiha. Tatwiru wa mimma rasatu qiyamul ikhlas karamah wa fiqalit ta'lim al-islamiyah fi hayatul yaumiyah. Yang kedua, terlaksananya program kegiatan agama keseharian dan efektual meliputi sholat berjamaah, pembacaan wirid harian, peringatan hari besar keagamaan dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai akhlakul karimah yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ar-rabi'ah tatwiru wa mimma rasatul qiyamu akhlakul karimah wa fiqhul ta'limul islamiyah al-hayatul yaumiyah. Tanfizu tatwirul manahij ad-dirasiyah allati tasmil saminah ma'ayir tarwiyah. Tanfizu ta'lim munasati wal mutakabbir wa ibda'i wal fi'li wal mujtami al-injaz fi sabiqah al-akadamiyah wa ghairu akadamiyah mastulil manakil wal mahafizat. Yang keempat, terlaksananya pengembangan kurikulum yang meliputi 8 standar pendidikan. Yang kelima, terlaksananya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan yang menyenangkan. Tercapainya prestasi dalam kompetisi akademik dan non-akademik tingkat kabupaten maupun provinsi. Summa salisan yakni ar-ru'yatul warisalah, yakni visi dan misi MTS Sa'adatud Darain. Ar-ru'yatu bi madrasatil mutawassithah al-islamiyah Sa'adatud Darain natasail jina minal muslimin yatfuku fi al-imtiyaz wal muallim wa tangkulu jian bi hidayatil Qur'an wal hadis. Terbentuknya generasi muslim yang unggul dalam imtak dan iptek sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Ar-risalah bimadratil mutawassithah al-islamiyah Sa'adatud Darain tanfizu ta'limu al-am wa diniyah allazi ya'ti al-awliya litahsini jaudah al-muallim wa tullab fi majalat imtak wal ulum wa tankulujiyah. Misi MTS Sa'adatud Darain yakni menyelenggarakan pendidikan umum dan agama yang mengedepankan peningkatan kualitas guru dan siswa dalam bidang imtak dan iptek, mengembangkan mengamalkan nilai-nilai akhlakul karimah yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya, membina dan mengembangkan potensi siswa sehingga mampu terampil dan kreatif dalam menghadapi tuntunan zaman, inovatif dan mandiri dalam bidang sosial, keagamaan, budaya, berbangsa dan bernegara. Walimuktil al-Jaghrafi MTS Sa'adatud Darain yakni bi madrasatil mutawassithah al-Sa'adatud Darain qaryah yakni awalan minasari tadihi munatiku sakaniyah sanian ila gorbi minat munatik as-sakniyah junubu tariqus sari simal munatikus sakniyah. Letak geografis MTS Sa'adatud Darain berletak pada sebelah timur berbatasan dengan perumahan warga, sebelah barat perumahan warga, sebelah selatan jalan raya, sebelah utara perumahan warga. Alhasil muallimu bimadrasatil mutawassithah al-islamiyah Sa'adatud Darain ya. Keadaan guru dan pegawai di MTS Sa'adatud Darain berjumlah 31 orang. Kualitas ijazah rata-rata S1. Jumlah peserta didik di MTS Sa'adatud Darain kelas 7 yakni perempuan 79 dan laki-laki 80. Jumlah keseluruhannya yaitu 159. Yumkin
tafsihum halatul tullab fi shaf sabi min madrasatul islamiyah Sa'adatud Darain alfa wa isnani wa isruna wa salasuna. Dari tabel di atas, pada keadaan peserta didik di kelas 7 Sa'adatud Darain tahun ajaran 2022-2023 dapat dirincikan. Jumlah kelas 7 pada tahun ini adalah berjumlah 159 orang peserta didik dari kelas 7 MTS. Jumlah sampel dari skripsi yang diambil yaitu 26. Ijmali ainati min saniya wa sadisah sahisun fil manaif sab'ah F nataijul maqabila ma'a muallimi madatul arabiyah Ustadz Muhammad Irham. Hasil wawancara dengan dengan guru mata pelajaran bahasa Arab dengan Ustadz Muhammad Irham, yakni awalan mahiyya tahli halfiyatu ta'limul ustadz wa kam minal waktu kuntu bit tadris hilasatu amaliti ta'lim hal sya'ratut talib bisalasati sadidati umula nazali hunaka ukbat kaifa qamal ustad bi tadris al-lughatil arabiyyah litulab zi al-halfiyat sa'limu al-mutalafi fatu qabla duhulu bi madrasatil mutawassitah al-islamiyah Sa'adatud Darain hasbi mulahitatu al-ustad ma'a ustad allati biwajibiha at-tulab fi lughatil arabiyyah ma hiya hutuwatul ustad tajawid as-subatil lati jiwa yujibatut tulab. Bagaimana latar pendidikan Ustadz dan berapa lama Ustadz mengajar? Yang kedua, apakah selama proses pembelajaran Ustadz merasa cukup lancar atau masih ada hambatan? Bagaimana Ustadz mengajarkan bahasa Arab kepada siswa yang latar pendidikannya berbeda-beda sebelum masuk MTS Sa'adatud Darain? Yang keempat, menurut pengamatan Ustadz, kesulitan apa yang dihadapi siswa dalam berbahasa Arab? Dan yang terakhir yaitu, apa langkah Ustadz dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa? Al-jawab al-Ustadz Muhammad Irham Wahid tahruju min PBA fi 2005 IAIN Mataram min 2005 ila 2023 huwa lati wahidatu sab'ah aman fi tadrisitu bi madrasatil mutawassitah al-islamiyah Sa'adatud Darain. Tamat di PBA tahun 2025 di INM Mataram sejak 2005 sampai saat ini 2023 sekitar 17 tahun mengajar di MTS Sa'adatud Darain. Alhamdulillah ana salmi jiddan. Kaifa ta'limiha Ustadz Holfia SDMI awalan wa saniyan kaifa tajlis wa salisan abato fi kaifa tasarif syarhi hatta yafham at-tullab. Rabi'ah su'fatu maharatul kalam bi sababati nadaratu istadamiha al-homis min hilatu ripu dirus tu idofiyah. Yang kedua yaitu alhamdulillah sudah begitu lancar. Yang ketiga yaitu cara mengajarnya. Yang pertama, difilah dulu latar belakang SD atau MI. Cara tepat duduknya itu difilah. Yang ketiga itu diperlambat cara menjelaskan agar murid lebih paham. Yang keempat, kesulitan maharah al-kalam karena jarang digunakan di sekolah ini, karena paling sering digunakan pas waktu di pondok. Yang kelima, dengan memberikan pelajaran tambahan. Soalnya kalau di sekolah kurang jam, kalau di pondok lebih banyak mengambil waktu tentang maharatul kalam bil lughatil arabiyyah. Saniyan hiya natayijul bahthi, yaitu hasil penelitian. Awalan malafatul bayanat fa'aliyatu mutaghayyiratul litta'limu kharijil fasal X maharatul kalam Y fi hadhihi dirasah thumma jami'ul bayanat awliya li ma'rifati
Iza kanat hunaka fa'aliyatu ta'limul lughatil arabiyyah fi'at fi ta'limul lughatil arabiyyah kharijil fasal sabi bi madrasatil mutawassithah al-islamiyah sa'adatud darain min hilalil istibyanat sa'aniya wasadisah musyrikah kanu inyanat al-bahti summa tanfizu amaliyatul bahsi wa tawzi al-istibyan min syahru maris al-intihai. Profil yaitu profil data variabel efektivitas pembelajaran di luar kelas X, maharatul kalam Y. Di dalam penelitian ini dikumpulkan data primer untuk mengetahui ada efektivitas pembelajaran bahasa Arab di luar kelas 7 MTS Adatud Darain Lombok Tengah melalui penyebaran angket pembelajaran maharatul kalam di luar kelas di kelas 7 MTS Adatud Darain Lombok Tengah melalui penyebaran angket kepada 26 responden yang menjadi sampel penelitian. Adapun proses penelitian dan penyebaran angket yang dilakukan dari bulan Maret sampai selesai. Hasil angket yang telah diisi siswa untuk efektivitas pembelajaran di luar kelas X, yaitu hasil angket efektivitas pembelajaran di luar kelas X yaitu variabel efektivitas pembelajaran di luar kelas X ada 10 pertanyaan dan sangat setuju, dan dari semua total sampel yaitu 26 orang, kebanyakan mereka memilih setuju karena efektivitas pembelajaran maharatul kalam di luar kelas itu sangat setuju bagi mereka. Nah, yang kedua yaitu hasil angket yang telah diisi mereka yang variabel Y ada 10 pertanyaan juga, ada 26 total responden, total 26 orang, dan mereka kebanyakan memilih setuju karena mereka sangat setuju dengan pembelajaran maharatul kalam di luar kelas. Nah, yang kedua yaitu sanian ikhtibar sihatul adwa'i, uji validitas dan reliabilitas efektivitas pembelajaran di luar kelas X. Berdasarkan dari uji validitas pada variabel X diketahui dari 26 pertanyaan 26 responden diperoleh nilai R hitung lebih banyak dari nilai R tabel dan nilai signifikan lebih sedikit dari R tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid, yaitu benar karena R hitung lebih besar dari R tabel dan R tabel lebih kecil dari signifikan, maka dinyatakan penelitian uji validitas dinyatakan valid, yaitu benar. Nah, yang ketiga yaitu uji reliabilitas motivasi. Dari tabel di atas kita lihat bahwa Y memperoleh Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel X dan Y adalah reliable, yaitu dinyatakan valid karena alpha Cronbach lebih besar daripada end of items, maka dinyatakan uji reliabilitas efektivitas pembelajaran di luar kelas ini yang X dinyatakan valid, dan uji reliabilitas maharatul kalam Cronbach alpha on of items dinyatakan valid karena lebih kecil daripada Y.
daripada 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel X dan Y adalah reliable, yaitu dinyatakan valid, dinyatakan benar. Yang ketiga, uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas diketahui jumlah nilai signifikan yaitu 0,197 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal, yaitu dinyatakan valid dan dinyatakan normal, tidak bermasalah, tidak ada sangkut pautnya dengan penelitian. Dinyatakan valid yaitu dinyatakan benar. Uji normalitasnya dinyatakan normal, yaitu dinyatakan valid. Yang keempat yaitu uji analisis regresi. Al-ihtibaru tahlil al-indaru al-hadyil basit. Yang pertama awalan nataiju juzul awal mutaghayyir summa izalatahu yusuful jadwal adnahu mutaghayyiratul lati summa izahala wa tariqatul mustahdimati fi hadhihi halah fa inna mutaghayyiratul kamutaghayyirat tabitu wa tariqatu al mustahdimatu hiya tariqatul mudahilah. Berdasarkan hasil uji normalitas uji analisis regresi linier sederhana, output ada empat macam. Yang pertama, output bagian pertama yaitu variabel introvert atau removal. Tabel di bawah menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel efektivitas pembelajaran di luar kelas sebagai variabel impiden dan maharatul kalam sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode entered. Nah, kita melihat dari tabel ini bahwa dependen variabel maharatul kalam dan metode yang dinyatakan entered. Nah, yang kedua ada bagian output bagian kedua yaitu model sumari, yaitu tabel di bawah menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,153 dari output tersebut diperoleh determinasi R square sebesar 0,24 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas pengertian pembelajaran di luar kelas terhadap variabel terikat maharatul kalam adalah sebesar 02,4. Ihrajul jaza isani muhlisu al mamuz yusil jadwal adanahu hajamu al ittibatu al ulaqah yakimu 153 minan nataij yatimul husul an tahdidu R square bikiyamatu saniya wa arbaun mimma yakni an ta'tiru al mutaghayyir al mustaqmil aliyatu ta'limu kharijil fasal ala mutaghayyir tabi maharatul kalam huwa saniya au arba'ah. Nah, kita melihat bahwa R lebih besar daripada R square lebih besar dari pengaruh variabel bebas efektivitas pembelajaran di luar kelas terhadap variabel terikat yaitu maharatul kalam. Yang output bagian ketiga yaitu ANOVA. Yang dinyatakan ANOVA dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung nataijul jaza usari ANOVA minal mahdajatu minal ma'rif an qiyamuhu F al-mahsubah hamisah wa sab'a wa tis'a ma'a alamah min
khamsah. Summa yumkin al-istidamu namuzu al-ihdaru lin nabu bi mutaghayyir tatwir hunaka x ala y. Nah, kita dilihat dari tabel ANOVA ini bahwa yang dinyatakan valid. Yang D yaitu output bagian keempat yang terakhir diketahui nilai konstanta A sebesar 27424, sedangkan nilai efektivitas pembelajaran di luar kelas yaitu 0,50 sehingga persamaan regresinya ditulis Y A tambah BX Y 27420 tambah 0,050. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan. Konstanta sebesar 27424 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel efektivitas pembelajaran di luar kelas sebesar 27424. Koefisien regresi X sebesar 0,050 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pembiayaan efektivitas, maka nilai maharatul kalam bertambah sebesar 0,050. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y yaitu positif. Nah, yang terakhir itu ada yang kelima, yaitu ada uji T hipotesis, ihtibar fardiyah, al-ihtibar T. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel impiden efektivitas pembelajaran di luar kelas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel maharatul kalam. Pengambilan keputusan terhadap regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal. Yang pertama, dengan membandingkan nilai hitung dengan tabel, atau dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Yastahdimu ihtibaru T li tahdidi ma iza kana li mutaghayyiratul mustaqil fa'aliyatu ta'limu kharijil fasal lahu ta'thiru kabir ala mutaghayyir maharatul kalam. Yumkin an yastir ittihadul kirdat bisya'ni al-ihdari hatiyatul basit ila si'nin awalan antariki munarika qiyamah ma'a tabel au bimuqarinah qaimul ahamiyah ma'a qiyamah rabihatu qadriha. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji T dalam penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel efektivitas pembelajaran di luar kelas X memiliki nilai T hitung 0,761 yang artinya lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 2,069 dan tingkat signifikasi sebesar 0,454 yang artinya lebih besar dari 0,05 karena T hitung lebih besar T tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari T hitung 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas pembelajaran di luar kelas X berpengaruh tidak secara signifikan terhadap maharatul kalam Y. Dan yang terakhir yaitu ada uji koefisien determinasi, yaitu al-ittibaru ma'amil at-tahdidi. Sesuai dari tabel bahwa binaan ala jadwal la yumkin malahita ma'amil at-tahdidu mawjud fi qiyamatuhu R square al-balighah saniyah wa arba. Hadza yu'ni an qadruhu mutaghayyir al-mustaqil ala ta'sir al-mutaghayyir nataja'id amma an-nasabah al-maghburah kisra al-mutaghayyir uhra lim tatam menakisah fi hadhihi dirasah. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa
Nilai koefisien determinasi berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 0,24%. Sisanya 976% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Berarti 24% terikat penelitian ini dan 976% dijelaskan oleh variabel ini yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Summa al-munakisah. Ya, selanjutnya itu ada pembahasan. Penelitian ini tahdifu hadhihi dirasa ila tahdidu asraf fa'aliyatu ta'limu harijal fasal ala maharatul kalam bina'in al-fardiyatul lati tamat munakisatihi fil fasal sani satu ijra'i itibari li itbati sihatil fardiyati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pembelajaran di luar kelas terhadap maharatul kalam berdasarkan hipotesis yang sudah dibahas di bab 2, maka akan dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis tersebut. HA yastabatu fi taksirut ta'limu ala maharatul kalam, HO yastabatu fi anfa'aliyatu ta'limu laisa liha taksiru ala maharatul kalam. HA diduga efektivitas pembelajaran berpengaruh terhadap maharatul kalam, HO diduga efektivitas pembelajaran tidak berpengaruh terhadap maharatul kalam. Binaan ala nataij itibarul fardiyati ala haulat ta'thir lil fa'aliyatu ta'limu ala maharatul kalam isdar SPSS saniya wa isrin kama huwa wadi'u ma'an min ma'adilatu al inharu allati husumma al hasil alaiha wahia 0,050 plus 27,424 Y. Berdasarkan hasil penelitian pengujian hipotesis di atas tentang pengaruh diduga efektivitas pembelajaran berpengaruh terhadap maharatul kalam SPSS versi 22 dilihat dari persamaan regresi yang yaitu didapatkan Y 27,2424 tambah 0,050 X. Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi sebesar 27,424 untuk variabel efektivitas pembelajaran di luar kelas adalah berpengaruh positif terhadap maharatul kalam. Dari hasil uji T dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa variabel efektivitas pembelajaran di luar kelas X memiliki nilai T hitung 0,761 yang artinya lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 2,69 dan tingkat signifikasi sebesar 0,54454 yang artinya lebih besar dari 0,05 karena T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, yang berarti bahwa variabel efektivitas pembelajaran di luar kelas X tidak berpengaruh secara parsial terhadap maharatul kalam Y. Dari penelitian peneliti dapat diketahui bahwa pembelajaran di luar kelas bukan faktor yang paling penting dalam maharatul kalam. Hasil uji determinasi terhadap pada nilai R² sebesar 0,024. Hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 0,24%. Sisanya 90,76% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan untuk nilai korelasi R dalam penelitian ini sebesar 0,153 yang jika dilihat dalam tabel koefisien korelasi di atas berada pada kategori koefisien lemah. Hal tersebut berarti bahwa terdapat berpengaruh yang lemah antara efektivitas pembelajaran di luar kelas terhadap maharatul kalam. Nah, al-babul khamis yaitu bab kelima bahwa al-iqlaq kesimpulan penelitian berdasarkan binaun ala natijil bahsi allazi summa ijra'uhu fil fasal as-sabiq yumkin al-ikhlas al-istida'at at-taliyah
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, yumkin ru'yatu nataijud dirasah al-muta'alliqah bitahlili ta'siru fa'aliyatu ta'limu kharijul fasal fi maharatul kalam bimadrasatil mutawassithah al-islamiyah sa'adatud darain mantiku far'iyatu baraya al-wusta lumbuk al-wusta min natajil iktibaru allazi yusiru fa'aliyatu ta'limu kharijul fasal laisa limha ta'tiru bi mu'nawi ala ziyadatu maharatul kalam. Hasil penelitian mengenai analisis pengaruh efektivitas pembelajaran di luar kelas adalah terhadap maharatul kalam MTS Sa'adatud Darain di Desa Leneng, Paraya, Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dari hasil uji T yang menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran di luar kelas tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan maharatul kalam, yakni T hitung lebih kecil dari T tabel. Hasil T hitung diperoleh nilai sebesar 0,761, sedangkan nilai T tabel sebesar 2,069, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran di luar kelas tidak mempunyai pengaruh terhadap maharatul kalam MTS Sa'adatud Darain di Desa Leneng, Kecamatan Paraya, Kabupaten Lombok Tengah. Sanian binain ala natajil ihtibaru fi hadhihi dirasah tabian an ta'siru al-fa'aliyatu al-mutaghayyir lit ta'lim kharijil fasal yazharu min tahlili in ihdari al-hataya al-basit ayya 27424 y x 0,050 tambah mimma yakni annahu iza kanat hunaka ziyadatu fi fa'aliyati ta'limu kharijil fi wahidah berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh variabel efektivitas pembelajaran di luar kelas ditunjukkan dari analisis regresi linier sederhana, yakni Y 27,424 tambah 0,050 X, yang berarti apabila terjadi peningkatan pada efektivitas pembelajaran di luar kelas dalam satu satuan, maka maharatul kalam akan meningkatkan sesuai hasil dari pengujian. Selanjutnya, dari hasil korelasi menunjukkan adanya hubungan dengan nilai korelasi sebesar 0,153 termasuk dalam kategori konvensien lemah dan R2 sebesar 0,024 dan 0,24%, yang berarti bahwa antara variabel efektivitas pembelajaran di luar kelas mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan sebesar 0,24 terhadap pembelajaran maharatul kalam. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Yang summa iktirah, yaitu saran. Ba'da ijratul bahsi bimadrasatil mutawassithah al-islamiyah Sa'adatud Darain fi qaryatul Leneng, Mantirul Falaya, Lombok al-Wusta hatta al-an qadimatu ta'limun jayyidan litulab allazi yata'allamun kharijil fasal fi ala rifayati amalna iha hunaka adata iktiraha minal mu'allif ala nahlut talim. Setelah melakukan penelitian di MTS Sa'adatud Darain di Desa Leneng, Paraya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah selama ini telah memberikan pembelajaran yang baik bagi siswa belajar di luar kelas maupun di dalam kelas. Untuk tetap menjaga kesejahteraan efektivitas terhadap beberapa saran dari penulis sebagai berikut. Yang pertama, awalan bi fa'aliyatu ila bimadrasatil mutawassithah al-islamiyah Sa'adatud Darain Leneng menatiqah far'iyah bibaraya al-wusta Lombok al-Wusta ditahsin ansyatul tadris wa ta'lim litulab min hilakiyah qiyami bitahtiqil ulumiyah li anna ta'limu maharatul kalam fa'al iza kana mahsuban bil mubarisa. Yang pertama itu bagi MTS Sa'adatud Darain di Desa Leneng, Kecamatan Paraya, Kabupaten Lombok Tengah, agar lebih meningkatkan dalam kegiatan belajar mengajar kepada siswa dengan cara melakukan praktik, karena pembelajaran maharatul kalam ini efektif jika dibarengin dengan efektif.
Yang kedua, laki yasta'mitu tullab au at-talamis aktsaru wa yalununa mazayid minal ihtitam lima yasrahatu al-muallim al-abi al-um bihis izalam yantakis fihim syai'an ma as'alu lil muallim al-abi wal ala al-fawra hatta layah bisu su'al al-fihim lahiqah. Yang kedua, bagi siswa atau murid agar lebih mendengarkan dan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh bapak dan ibu gurunya, supaya nanti jika ada yang belum dimengerti agar segera dipertanyakan kepada bapak ibu gurunya, biar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian harinya. Asalisah yadriku al-bahisa an hazil basi ba'da ma yumkin adil kamal likun lakin al-katib ya'malu an yakuna hazil basi muraji'an lil basi al-mustaqbili min kiblatul tullab allazi yasajama'una utrahu binafsil maudu wa tarki darasah al-mutalif. Yang ketiga itu ada penelitian menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian ke depannya oleh mahasiswa yang akan menyusun skripsi dengan tema yang sama dan fokus kajian yang berbeda-beda. Syukron ala waktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sekian, sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.